Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal ibadah kita tergantung endingnya, kata Nabi SAW. Tergantung ending. Itu hari yang paling bersejarah. Itu yang menentukan hari pertama kita dalam kubur. Itu yang berkaitan dengan husnul khotimah dan su'ul khotimah. Nyerah. Artinya begini. Kalau kita ingin benar-benar mendapatkan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim, maka mulai hari ini kita harus menjadi seorang muslim yang sejati. Nyerah. Dapat perintah udah nyerah deh. Sami'na wa ta'na. Dapat larangan nyerah, bukan ngedebat. Ketika kita hobinya ngedebat ayat, memberikan komentar tentang hadis, silakan Anda berkicau di tweet Anda, tapi jangan salahkan siapa-siapa ketika Anda mati dalam kondisi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu muslim? Mari kita putar memori kita tentang kajian kita yang pertama. Muslim artinya menyerah. Jadi Allah katakan, kalau Anda ingin husnul khatimah, janganlah Anda mati kecuali dalam kondisi menyerah kepada agama Allah. Kalau Anda tidak ingin diadab kubur, janganlah Anda mati kecuali dalam kondisi menyerah, bukan membantah, bukan mendebat, bukan melawan, bukan durhaka, bukan ngotot. Pastikan ketika kita mati, kita dalam kondisi menyerah kepada Allah, menyerah pada perintah-perintah Allah, menyerah kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menyerah kepada konsep Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam kondisi muslim. Sekali lagi putar memori kita tentang tafsir muslim sebagaimana yang Al-Imam At-Tabari jelaskan ketika membahas surat Al-Baqarah ayat 128. Menyerah. Tapi kan masalah nggak sih seperti ini hadirin. Kenapa demikian? Karena kan waktunya Allah nggak kasih tahu. Misalnya ada suami istri, suaminya bilang, pokoknya kalau aku sampai di rumah, kamu udah di depan pintu, terus kita langsung berangkat ke dokter gigi, sampai ketemu ya. Kira-kira tuh istri bingung nggak? Bingung, kan dia karena ini laki gue kapan pulangnya? Dia nggak bilang pulangnya kapan. Dia cuma bilang kalau aku pulang, kamu udah di depan pintu ya, nanti kita langsung berangkat ke dokter gigi. Yang jadi masalah kan waktunya kapan? Kalau waktunya tahu kan enak. Misalnya aku akan pulang jam 4, kamu udah di depan pintu ya. Begitu sampai, aku langsung jemput, kita akan berangkat ke dokter gigi. Itu simple. Itu simple. Oke, berarti jam 4 kurang 5, harus semua sudah siap, kunci pintu dalam, lalu keluar, tunggu di depan gerbang, lalu tunggu 5 menit, jam 4 tank, suami jemput, berangkat. Kan gitu ya? Tapi kan ini nggak dikasih tahu, persis dengan ayat ini. Allah nggak kasih tahu kapan maut itu datang. Allah hanya mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Tapi Allah nggak kasih tahu kapan waktunya. Allah nggak kasih tahu, ini yang jadi masalah. Kalau kasih waktu kan enak. Misalnya dapat broadcast dari langit, lo akan mati minggu ini. Ya udah, kan enak. Besok hangout. Kan gitu, masih 3 hari lagi, besok hangout. Lalu Jumatnya cari perempuan tercantik di Jakarta, kita bayar sedemikian rupa buat memuaskan nafsu kita. Lalu mungkin bisa nyoba beberapa wine yang ada. Baru Sabtu tobat deh. Gitu, iktikaf di Al-Azhar. Iya. Astaghfirullah wa tubu ilaihi, astaghfirullah wa tubu ilaihi, astaghfirullah wa tubu ilaihi. La ilaha illallah la wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Terus satu malam enggak tidur,
Ketika malaikat maut datang sudah ahlan wa sahlan gitu, gimana kabarnya, bekhair dan seterusnya, husnul khatimah, kan enak. Iya nggak sih? Yang jadi masalah Nabi Allah nggak kasih tahu, itu yang jadi masalah. Itu masalah terbesar. Dia nggak kasih tahu kapan mau datang, ini yang jadi repot. Dia nggak kasih tahu. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir dan para ulama tafsir yang lain menjelaskan kalau begini caranya, kalau begini aturannya, kalau begini konsepnya, maka mereka melahirkan sebuah kaidah man 'asya 'ala syai' mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup dengan lifestyle tertentu, maka dia akan mati dengan lifestyle tersebut. Dia akan mati dengan lifestyle tersebut. Barang siapa yang hidup dengan sebuah pola, dengan sebuah hobi, maka dia akan dimatikan. Maksudnya apa? Kemungkinan besar dia akan mati dengan pola tersebut. Baik itu kemaksiatan atau ketaatan. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, disinilah solusinya. Kita yang meng-create, kita kreator. Seperti apa kita dari hak kematian kita. Saat ini, detik ini, hari ini, dan berikutnya. Itu semua untuk menentukan hari yang paling bersejarah di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu, kok biniyat sih? Bil khawatim. Ya Allah. Udah kenceng. Nah, bukan saya yang bilang ya. Tapi bagus, saya senang, pede gitu loh. Itu anak muda kan gitu. Salah benar belakangan dia Ustaz. Yang penting nyaut dulu kan gitu. Iya. Bagus tuh. Jangan diulangin lagi tapi ya. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal ibadah kita tergantung endingnya, kata Nabi SAW. Tergantung ending. Itu hari yang paling bersejarah. Itu yang menentukan hari pertama kita dalam kubur. Itu yang berkaitan dengan husnul khatimah dan su'ul khatimah. Nyerah. Artinya begini. Kalau kita ingin benar-benar mendapatkan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim, maka mulai hari ini kita harus menjadi seorang muslim yang sejati. Nyerah. Dapat perintah udah nyerah deh. Sami'na wa ta'na. Dapat larangan nyerah, bukan ngedebat. Ketika kita hobinya ngedebat ayat, memberikan komentar tentang hadis, silakan Anda berkicau di tweet Anda, tapi jangan salahkan siapa-siapa ketika Anda mati dalam kondisi demikian. Coba pikirkan lagi deh sebelum kita nge-tweet, sebelum kita berkicau, sebelum kita mention sesuatu. Karena ini menentukan akhir hayat kita. Man asya ala syai' mata alai, barang siapa yang hidup dengan pola tertentu dia akan dimatikan, dan itu real. Itu benar, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itu benar. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengakhiri kehidupannya dengan mengerjakan sholat? Karena beliau ahli sholat, maka Allah tutup kehidupannya dengan sholat subuh. Beliau ditusuk, lalu beberapa saat kemudian beliau meninggal. Dan itu yang terjadi di kehidupan kita dari waktu ke waktu. Dan sebaliknya, ketika kita bermaksiat. Hadirin sekalian masih ingat salah satu kasus pembunuhan yang cukup menggegerkan Jakarta dan sekitar yang terjadi di Tebet beberapa waktu yang lalu. Itu meninggalnya gimana hadirin sekalian?
Kita nggak usah sebut nama, dia semua tahu. Dan apa pekerjaannya. Tapi maukah kita bernasib naas seperti itu? Hadirin yang dirahmati, itu kan bukti, itu bukti loh. Itu sudah cukup untuk membuat kita membuka mata kita, mau yang seperti itu. Betapa banyak orang yang kecanduan mati OD, lalu kita mau mati OD seperti itu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ketusuk di sebuah klub malam, na'udzubillah. Itu bukti. Dan jangan berpikir kita nggak mungkin mengenai hal tersebut. Man asya ala syai' mata alai, menyerah. Ini waktunya kita menyerah. Jangan tampilkan ego kita. Memang berat ya, berat loh. Berat banget orang disuruh nyerah ketika dia punya semuanya. Ketika dia punya kaki yang bisa dia buat untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat itu berat. Memang berat ketika dia disuruh menyerah, ketika lisannya mampu merangkai kata untuk menyerang siapapun yang ia rasa tidak sepintar diri dia. Itu berat. Susah memang. Makanya ada sebuah hal yang sangat menarik hadirin sekalian. Ini pelajaran penting bagi kita. Dari seorang sosok yang sangat unik, aneh, Fir'aun laknatullahi alaihi. Fir'aun punya dua statement yang begitu mencengangkan, yang begitu mengagetkan. Bagaimana tidak? Statement yang pertama, dia mengatakan wa ana rabbukumul a'la, atau ana rabbukumul a'la dalam surat An-Nazi'at ayat 24. Wa qala ana rabbukumul a'la, dan ia mengatakan aku Rabb atau Tuhan kalian yang paling tinggi. Allahu Akbar. Ada yang lebih zalim dari ini? Ateis saja nggak bilang begini loh. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi keanehan Fir'aun tidak berhenti sampai di sini rekan-rekan sekalian. Dalam kesempatan yang lain, dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali zat yang diibadahi oleh Bani Israel. Siapa zat tersebut? Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang muslim. Allahu Akbar. Dua kalimat seperti bumi dan langit. Dua kalimat yang sangat kontradiksi. Tapi diucapkan oleh satu lisan, satu orang. Ketika Fir'aun mengatakan aku Tuhan kalian yang paling tinggi, dia raja. Dan ketika dia mengatakan aku beriman kepada Allah dan aku muslim, dia pun raja. Ketika Fir'aun mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi, dia kaya. Dan ketika dia mengatakan aku beriman kepada Allah dan aku muslim, dia pun kaya. Apa masalahnya? Ini salah satu kunci keistiqomahan kita dan untuk meng-create husnul khatimah kita. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fir'aun mengatakan aku Tuhan kalian yang paling tinggi, dia kaya dan dia merasa kaya. Ketika Fir'aun mengatakan aku Tuhan kalian yang paling tinggi, dia raja dan dia merasa berkuasa. Bahkan dia merasa dialah yang menentukan siapa anak balita laki-laki yang bisa melanjutkan hidupnya dan siapa yang harus mati dia sembelih. Pada saat itu dia mengatakan wa ana rabbukumul a'la, atau ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Namun
Kenapa dia bisa membalikkan kondisi dan mengatakan aku beriman kepada Allah, aku muslim? Rekan-rekan sekalian, karena pada saat itu dia kaya, tapi dia nggak merasa kaya. Dia merasa harta dia tidak bermanfaat bagi dia. Dia raja, tapi dia tidak merasa berkuasa. Kenapa demikian? Karena dia ucapkan hal tersebut ketika tenggelam. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 90, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dan ketika dia telah tenggelam, Fir'aun tenggelam, baru dia mengatakan, aku beriman bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali zat yang diibadahi oleh Banu Israel, dan aku adalah seorang muslim. Disitulah dia ucapkan kata-kata iman, dan disitulah dia ucapkan komitmen dia untuk menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena dia merasa diri kecil pada saat itu. Dia merasa diri rendah. Dia merasa diri kerdil. Dia tidak bisa melakukan apapun. Dia tidak bisa melawan arus bawah yang sangat deras. Dia mati, hadirin sekalian, dengan air. Tuhan mati dengan air. Allah hancurkan Fir'aun dengan air. Allah nggak kirim pasukan ababil. Air, mati. Allah hinakan dia. Anda Tuhan, coba lawan air. Nggak bisa berenang dia. Dengan arus yang begitu sangat deras. Apa benang merahnya, hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika orang zalim, orang seangku Fir'aun, mengaku diri Tuhan, merasa diri kecil, merasa diri lemah, merasa diri kerdil, merasa diri nggak bisa ngapa-ngapain, dia akan mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi bani Israil, dan saya menyerah. Ini kunci kesuksesan kita ketika kematian. Merasa diri kecil, merasa diri kerdil. Hadirin, intinya bukan kekayaan atau kemiskinan, bukan kekayaan atau kemiskinan. Fir'aun dengan Umar itu kekuasaannya lebih besar mana? Umar. Fir'aun hanya raja Mesir, titik. Tapi Umar, Syam dia yang buka, Palestina dia yang buka. Dan kekuasaannya besar. Tapi kenapa satu mengatakan yang satu mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi, dan yang kedua sujud kepada Allah dan mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, zat yang maha tinggi. Kenapa demikian? Karena yang satu raja dan merasa berkuasa, yang satu raja tapi nggak merasa apa-apa. Ini semua dari Allah. Maka dia akan menyerah, dia akan tunduk, dia akan patuh. Itu yang jadi masalah. Fir'aun dengan Sulaiman itu nggak ada apa-apanya. Sulaiman adalah raja, bangsa manusia dan bangsa jin. Dia bisa dengan timnya bisa memindahkan singgasana Balqis dengan sekejap mata. Fir'aun itu ngedip ribuan kali nggak bisa pindah-pindah. Dia ngedip terus gitu ya, nggak pindah-pindah tuh singgasana. Tapi kenapa yang nggak bisa pindahin singgasana dalam hitungan detik mengatakan Tuhan, adapun yang kedua menjadi nabi dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena lagi merasa. Ini intinya, kalau kita ingin mengcreate hari kematian kita mulai dari sekarang, jangan merasa punya apa-apa di hadapan Allah. Jangan merasa punya kepintaran di hadapan Allah. Jangan merasa punya kekayaan di hadapan Allah. Nah, apa yang dikatakan Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua nih, itu punya Allah, karunia Allah untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur dan tidak bersyukur. Hadirin, semua tentang rasa. Dan inilah tugas kita, PR kita kalau kita ingin berhadapan dengan tamu yang begitu menakutkan.
Dan membangun rasa itu sekarang. Sekarang. Bukan ketika sudah divonis. Bukan ketika sudah mau meninggal. Karena nggak diterima. Hadirin, Fir'aun mengatakan aku beriman dan aku muslim. Apakah diterima? Enggak. Baca ayat berikutnya. Ayat ke-91. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang nih Fir'aun. Dulu kemana aja lo? Gitu kata Allah. Dulu maksiat. Dulu melakukan kerusakan. Kok baru sekarang ketika nggak bisa ngapa-ngapain? Ketika Anda tahu bahwa kematian Anda di depan mata Anda. Semuanya juga gitu. Jika kita melihat kematian di depan mata kita, semua juga akan muslim. Karena nggak bisa apa-apa lagi. Allah nggak terima. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 99. Hatta idza hadara ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika maut mendatangi salah satu dari mereka, baru mereka mengatakan, rabbirji'un. Ya Allah, kembalikanlah aku di dunia. Dia minta second chance. Ya Allah, kasih kesempatan kedua. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Agar aku bisa beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Aku mau patuh, aku mau nyerah ya Allah. Apa kata Allah? Kalla, enggak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu basa-basi. Semua orang kalau di hadapan kematian semua merasa kerdil, semua merasa kecil, semua merasa zero, semua merasa nggak punya apa-apa. Nggak akan diterima oleh Allah. Masa kita harus tunggu sampai di situ dulu? Kalau sudah sampai titik itu nggak akan diterima, hadirin, nggak akan. Allah katakan kala, enggak. Kenapa demikian? Karena Allah pengen kita nyerah ketika kita punya opsi. Itu yang Allah inginkan. Karena loyalitas itu ketika punya opsi. Kalau nggak punya opsi itu bukan loyal. Ketika antum ingin tahu pegawai antum atau asisten rumah tangga antum di rumah loyal atau tidak, itu ketika dia pulang kampung, lalu dapat telepon dari kompleks sebelah, dia ditawarkan gaji yang lebih besar, lalu dia katakan enggak, saya mau balik lagi ke majikan saya, itu loyal. Tapi ketika satu Jakarta nggak ada yang mau terima dia sebagai pembantu, lalu dia datang ke rumah kita, itu bukan loyal, itu nggak ada pilihan. Itu bukan loyal. Ada seorang wanita menikah 20 atau 30 tahun nggak pernah selingkuh sama sekali karena semua laki-laki di Indonesia punah. Itu bukan loyal, itu nggak ada pilihan, cuman dia doang. Yang pejantan tuh cuman dia doang. Itu bukan loyalitas. Jangan kaget. Rekan-rekan yang dia, masa kita perlakukan Allah seperti itu? Baru lari kepada Allah ketika nggak punya opsi. Allah nggak terima. Al-an, kok baru sekarang kata Allah. Dulu kemana aja Anda? Dulu aku Tuhan. Sekarang baru ngemis-ngemis, aku menyerah. Enggak. Dulu ketawain orang-orang pergi ke masjid. Sekarang ketika sudah divonis kanker stadium 4, usia Anda tinggal 30 tahun baru nangis kepada Allah. Jangan nunggu sampai pada titik seperti itu. Sekarang. Loyalitas itu ketika punya opsi. Ketika sekali lagi di hadapan kita wine, lalu kita pilih air zam-zam, itu loyalitas. Kalau di Masjidil Haram yang ada zam-zam semua, itu bukan loyalitas, emang cuma ada itunya aja. Semua juga minum zam-zam. Itu loyalitas. Ketika kita bisa selingkuh tapi kita tetap setia dengan pasangan kita yang sah, itu loyalitas. Saat kita hanya memilih makanan yang halal, padahal di hadapan kita ada yang haram-haram, itu loyalitas. Adapun kalau misalnya tidak ada opsi, itu bukan loyal. Itu yang Allah minta. Allah minta kita taubat. Allah minta kita hijrah. Allah minta kita menyerah ketika kita punya opsi. Tapi memang berat. Susah. Menyerah, merasa diri kecil, merasa diri lemah, ketika kita kuat kan susah. Makanya kan lagi-lagi, kenapa orang baru sadar seperti Fir'aun? Karena memang itu tadi.
Karena orang akan menyerah ketika dia merasa kecil, kan begitu. Saat kita merasa kecil, saat kita merasa rendah, saat kita merasa kerdil, maka kita akan merasa butuh dengan pihak lain. Dan ketika kita merasa butuh, kita baru nurut. Iya enggak sih? Itu kan logikanya kan begitu. Jadi kalau kita mau taat kepada Allah, kalau mau menyerah kepada Allah, first step-nya adalah merasa diri kecil di hadapan Allah, sebesar apapun kita. Merasa diri miskin di hadapan Allah, sekaya apapun kita. Merasa diri zero di hadapan Allah, seabrek-abrek prestasi kita. Perasaan ini akan membuat kita merasa butuh kepada Allah. Ketika kita merasa butuh kepada Allah, kita akan nurut. Hadirin, ketika kita datang ke seorang dokter paru-paru, lalu dokter itu suruh kita ronsen. Kira-kira kita ronsen enggak? Ronsen, kenapa kita nurut ketika dokter itu suruh kita ronsen? Karena kita merasa bodoh di hadapan tuh dokter. Dia yang lebih tahu, Ustadz, saya nggak ngerti apa-apa. Nah itu nilainya. Itu nilainya. Semua kemaksiatan itu karena merasa pintar. Semua pembangkangan itu karena merasa cerdas. Kan gak demikian. Bukan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang bekerja di tempat yang haram. Jelas ini haram dia. Dan dia akui ini haram. Tapi dia gak mau keluar. Kenapa dia gak mau keluar? Dia katakan, anak saya 5 Ustadz. Kalau saya keluar, anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua SMA-nya gimana? Harus bayar uang gedung. Maka saya tetap bertahan karena faktor kondisi. Ini bukan sombong loh Ustadz, ini faktor kondisi. Hadirin enggak, itu sok pintar. Itu sok pintar. Karena hakikatnya di hadapan kita ada 2 opsi. Opsi yang pertama, matematika kita, logika kita. Gaji kita 15 juta, anak 4, oh cukup. Tapi begitu saya resign, maka bulan depan 15 juta itu hilang. Maka nggak mungkin mencukupi 4 orang anak. Itu matematika kita. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Namun karena kita merasa paling pintar dan sok pintar, kita pilih opsi yang pertama karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Inti dari semua kedurhakaan itu merasa pintar, bukan kondisi. Merasa diri besar, merasa diri kuat menahan adab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan masalahnya. Ini masalah dari dulu, karena the founding fathers-nya kemaksiatan itu menggunakan teori ini. Iblis, kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Hah? Dia katakan aku lebih baik daripada Adam. Itu yang diserang, yang dibodoh-bodohi itu siapa? Allah, bukan Adam. Enggak, Allah ini. Tapi kan dia nggak berani terang-terangan, dia nggak berani belak-belakang karena dia cerdas. Dia kan Kemen Karambol. Arah ke sana, TikToknya ke kiri. Allah yang dia serang. Apa maksudnya? Ulama mengatakan maksudnya, ya Allah,
engkau perintahkan aku sujud kepada Adam. Sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Gitulah. Ini perintah yang gak masuk akal. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa Arab, ini gak worth it banget nih ya Allah gitu loh. Kenapa demikian? Karena harusnya yang sesuai logika, dia yang sujud sama saya, bukan saya sujud sama dia. Ini gimana sih? Perintah yang cerdas itu dia sujud sama saya. Karena dia dari tanah, saya dari api. Engkau balik, aku yang sujud sama dia. Ini gak worth it nih. Ini bodoh. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini bukan hanya semata-mata sujud hadirin. Ini lebih besar dari itu. Dan dia sangat cerdas. Dan iblis kan cerdas. Dia tahu. Gak bisa langsung to the point, dia main muter-muter bahasanya. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Ya gak mungkin lah ada orang mengatakan ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah, tapi dengan cara dia membantah ayat Allah, menolak hadis Nabi, itu kan merasa pintar. Merasa pintar. Anda kalau berhadapan dengan profesor matematik dan Anda tahu benar nilai matematika Anda di kelas 2 SD 4,5, kira-kira berani ngedebat nggak? Kan enggak. Karena tahu. Ini kan semua merasa pintar, merasa hebat semua. Akhirnya dibantah, dijawab. Hadirin simpel aja, saya kasih 2 contoh dalam masalah ini. 2 contoh ini yang harus kita renungkan. Asy-Syu'ara ayat 61 ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari, untuk keluar dari Mesir. Ini perintah jelas. Lalu apa yang terjadi? Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Dan ketika kedua kelompok itu sudah saling melihat, Fir'aun sudah melihat Nabi Musa di hadapannya dan Musa kalau menoleh sudah melihat Fir'aun. Inna lamudrakun. Maka sebagian pengikut Nabi Musa itu mengatakan kita akan tertangkap. Kita akan tertangkap. Kenapa? Depan Laut Merah, belakang Fir'aun. Logika main, ketangkap. Matematika main, ketangkap. Iya gak sih? Itu kan permainan akal. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala kalla, bukan begitu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk. Allah akan memberikan petunjuk. Nabi Musa menggunakan bahasa future tense. Allah akan memberikan petunjuk. Inna ma'iya rabbi sasin di sini dalam bahasa Arab itu future tense. Allah akan memberikan petunjuk. Berarti ketika Nabi Musa berbicara seperti itu, wahyu sudah turun atau belum? Belum. Ini sama-sama nggak taunya. Sama-sama nggak taunya. Nabi Musa dan pengikutnya sama-sama nggak dapat wahyu. Jadi sebelum mereka lari itu nggak ada briefing dari Allah. Allah nggak pernah bilang, Musa tolong kumpulin teman-teman sebelum kalian kabur. Saya akan jelaskan patternnya. Jadi begini. Nggak ada. Lari itu perintah. Keluar dari Mesir. Baru setelah itu Allah gunakan fa'auhayna. Maka setelah Nabi Musa berbicara demikian, baru Allah wahyukan anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Lihat. Ada 2 sikap yang kontradiksi. Yang satu begitu melihat kondisi real di lapangan langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkep nih. Tapi Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Orang gak akan bisa seperti ini kalau dia gak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin, saya ingin bertanya.
Pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel. Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh, yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa, prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap salah semua. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Bukan berarti kita nggak boleh menggunakan akal sehat, enggak. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas, merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik, jangan ini, nggak mungkin Ustadz. Ini nggak make sense nih Ustadz. Ini nggak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah nggak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda nggak duga? Contoh yang terakhir, jelas-jelas surat As-Saffat ayat 102. Perintah jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut. Kita sudah bahas di 1 kurang 1 sama dengan 3. Saya sebutkan resumenya saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembelih putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika, itu jelas sudah, nggak boleh disembelih. Wong orang terbaik kok. Beliau akan komplain kalau beliau merasa pintar saja, beliau akan merasa kenapa anak saya disembelih? Saya kan manusia terbaik di sini. Harusnya kan anak saya di sekolah internasional, ya Allah, kenapa justru disembelih? Kan begitu logikanya. Tapi ini disembelih. Tapi tidak, beliau merasa diri bodoh sehingga lebih percaya terhadap perintah Allah daripada logikanya sendiri. Ada yang berani meragukan kecerdasan Ibrahim? Saya ingin tanya, etnis dan ras tercerdas di dunia itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Nabi Ibrahim dari Ishak. Jadi ini bapaknya kecerdasan. Tapi ketika berhadapan dengan perintah yang tegas, larangan yang tegas, udah sami'na wa ta'na. Lalu kita yang gak cerdas-cerdas begini, berani debat Allah, berani mengatakan ini gak benar, ini keliru, hitungan saya gak dapat. Kalau begitu kita makan apa? Allahu Akbar. Kalau ini pola bisa kita terapkan, maka kita akan mendapatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim, pribadi yang menyerah kepada Allah. Kita yang mengkrit hari terakhir hidup kita. Dari sekarang, hadirin sekalian, dari sekarang menyerahlah kepada Allah. Lebih percaya matematika Allah daripada matematika kita. Lalu istiqomahlah terus. Ini bukan konsep 1-2 hari. Kita harus buat ini sebagai lifestyle kita. Sehingga man asya ala syai' mata alai. Barang siapa yang hidup dengan sebuah lifestyle tertentu, kemungkinan besar dia akan diwafatkan dengan lifestyle tersebut.